Kalau saya melihat dan memberi makna, yang ribut di PDIP itu orang-orang PKI gaya baru yang masuk ke PDIP dan atau orang-orang yang bukan PKI gaya baru tapi yang dipapari oleh PKI gaya baru. Jadi simple, sederhana, gampang banget. Jadi yang sebetulnya yang dibilang Bung Rocky Gerung apa tolol bego apa gue nggak tahu lagi itu ya si PKI gaya baru ini. Nah sekarang pertanyaan, Jokowi kok kan di video saya bilang Pak Jokowi tolong klarifikasi dengan Kepres 17/2022 Anda ini dikendalikan atau Anda emang bagian dari PKI gaya baru? Jangan salah paham, ini kan isunya seakan-akan wah pemerintah mau menghidupkan lagi komunis. Enggak, tidak ada politik hukum baru terhadap komunisme di Indonesia. Sudah ada bahwa komunisme dan segala bentuk organisasinya itu dilarang di Indonesia. Itu sudah ada TAP MPR-nya, sudah ada undang-undangnya, sudah masuk juga di dalam KUHP gitu. Jadi tidak mungkin kita menghidupkan komunisme. Ini orang yang sebenarnya menjadi korban peristiwa. Nah oleh sebab itu saya tunjukkan bahwa ini bukan urusan soal komunisme atau apa. Nanti kalian lihat kalau saya dibully lawan. Loh masa Presiden kelima Republik Indonesia dibilang PKI, terus Pak Jokowi pilihan rakyat langsung loh. Kecuali tidak langsung, kemungkinan inilah rakyat langsung loh, 2 kali. Kita pengusungnya. Nah, mau lagi dibilang katanya turunan bapak ibunya nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Taufik Bahaudin yang mengklaim dirinya sebagai seorang profesor atau guru besar universitas ternama, Universitas Indonesia, kembali teriak lantang tentang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menyusup ke dalam tubuh PDIP melalui idiom komunis gaya baru terkait dengan dikeluarkannya Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu oleh Presiden Jokowi. Teriakan Profesor Taufik Bahaudin ini kembali mengencang ketika beberapa waktu yang lalu PDIP melaporkan Rocky Gerung ke polisi terkait dengan hinaannya terhadap Presiden Jokowi dengan makian bajingan yang tolol sekaligus bajingan yang pengecut. Sikap PDIP yang melaporkan Rocky Gerung dalam pandangan Profesor Taufik Bahaudin merupakan bukti yang tak terbantahkan kalau PDIP memang telah disusupi PKI sehingga tidak perlu dikaji dan dibahas ulang. Ia justru mengancam bakal menggerakkan massa umat Islam khususnya yang tergabung dalam gerakan 212 kalau PDIP mau unjuk kekuatan massa. Nah, terkait dengan tuduhan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sontak bereaksi keras. Dengan tegas, kedua tokoh ini membantah tuduhan Profesor Taufik Bahaudin. Kalau saya melihat dan memberi makna, yang ribut di PDIP itu orang-orang PKI gaya baru yang masuk ke PDIP dan atau orang-orang yang bukan PKI gaya baru tapi yang dipapari oleh PKI gaya baru. Jadi simple, sederhana, gampang banget. Jadi yang sebetulnya yang dibilang Bung Rocky Gerung apa tolol bego apa gue nggak tahu lagi itu ya si PKI gaya baru ini. Nah sekarang pertanyaan, Jokowi kok kan di video saya bilang Pak Jokowi tolong klarifikasi dengan Kepres 17/2022 Anda ini dikendalikan atau Anda emang bagian dari PKI gaya baru? Kan saya nanya di sana, tolong dijawab. Jangan arahkan saya dan teman-teman kami
diarahkan pada persepsi bahwa Anda adalah bagian dari PKI Gaya Baru. Tolong. Nah, kalau memang ternyata Anda bagian dari PKI Gaya Baru, ya yang dimaksud toki burung tolol bego apa itu ya termasuk Anda barangkali, saya nggak tahu. Tapi kalau saya nangkapnya, udahlah. PDIP kan udah dipakai habis untuk kepentingan PKI Gaya Baru, udah gampang-gampang aja lah. Tapi ya silakan aja. Saya sih ketawa aja, silakan lah. Cuman ya kita lihat aja nanti. Hanya saya mengingatkan, jangan mulai dari gerakan massa. Sebab kalau sekali umat Islam yang disakiti ini bergerak, Anda bukan apa-apa. Mau lihat nanti. Tuh 12 penuh tuh, jutaan orang sekali ngomong, sekali datang. Jadi Anda jangan bangga, janganlah, jangan mulai memicu benturan sosial dengan berbangga-bangga, enggak usah lah ya. Kalau bilang Anda aku cinta Pancasila, aku NKRI itu menghargai satu sama lain, bukan maksa kendaknya. Cuma PKI yang maksa. Di sini PKI Gaya Baru, Anda nggak kelihatan, PKI Gaya Baru kan nyelem. Jadi itu aja, tolong paham sadar ya. Yang bego tolol oleh yang bilang Rocky itu yang bikin rusak bangsa dan negara ini ya PKI Gaya Baru dengan strateginya memang bikin rusak, memanfaatkan kelompok-kelompok bisnis yang disebut dengan oligarki dan lain sebagainya. Mereka punya kepentingan bisnis, termasuk undang-undang kesehatan lewat tangan-tangan pejabat yang jadi agen Cina di sini barangkali mau diapain? Ya itulah. Tapi saya nggak bahas, yang pokok sumbernya apa? PKI Gaya Baru bermain, Anda kita terima hasilnya. Nggak usah diulas, nggak usah dibahas, udah pasti, garisnya jelas. Jadi jangan dikaji lagi. Kok begini ya? Mau pantas begini? Ini nggak beres. Nggak usah dikaji, apalagi dengan disiplin ilmu bla 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 segala. Udah jelas nggak beres kok. Emang sengaja diacak-acak. Jadi kembali saya ingatkan, pilihan nunggu Anda dikemplang kepalanya baru bereaksi, atau Anda membuat mereka tidak berani ngemplang kepada Anda. Nah, lebih serem lagi, nunggu digorok atau membuat mereka tidak berani ngegorok Anda. Itu aja pilihan. Nah, ini pesan buat teman-teman, buat mahasiswa, entah namanya apapun dari BEM manapun, saya angkat topi terhadap yang berani mahasiswa ngundang Rocky Gerung segala macam. Itu aja. Dan apalagi ya yang lain segala macam. Yang lain mah gampang. Ada yang nanya ke saya, nih nyelip nih, wah kenapa Anies dikerjain? Iya jelas ya, kalau Anies jadi presiden menang kan selesai, kebanyakan di kerangkeng. Itu aja simple. Makanya to be or not to be. Kalau Prabowo 50-50, saya nggak tahu. Maybe yes, maybe no, nggak tahu lah. Saya nggak komentar, saya nggak mau ikut campur yang begituan. Urusan saya PKI Gaya Baru, udah itu aja lah. Terima kasih. Jangan salah paham, ini kan isunya seakan-akan wah pemerintah mau menghidupkan lagi komunis. Enggak. Tidak ada politik hukum baru terhadap komunisme di Indonesia. Sudah ada bahwa komunisme dan segala bentuk organisasinya itu dilarang di Indonesia. Itu sudah ada TAP MPR-nya, sudah ada undang-undangnya, sudah masuk juga di dalam KUHP gitu. Jadi tidak mungkin kita menghidupkan komunisme. Ini orang yang sebenarnya menjadi korban peristiwa. Nah, oleh sebab itu saya tunjukkan bahwa ini bukan urusan soal komunisme atau apa, tapi urusan kemanusiaan. Misalnya, dari 12 kasus pelanggaran HAM berat itu, kita memulai dari Aceh. Korbannya itu orang Islam semua. Ya, korbannya orang Islam semua. Ada waktu itu DOM, Daerah Operasi Militer di Aceh. Nah, korbannya ada yang cacat seumur hidup, lalu tidak bisa menyekolahkan anaknya karena kerjanya susah. Ada juga yang ayahnya meninggal, ada yang saudaranya meninggal. Itu di Aceh, di PD. Yang kemarin kita kick off tanggal 27 Juni. Itu Muslim semua. Dan yang diberikan oleh pemerintah dalam membangun masjid. Kepada para korban kita tentunya ada yang minta apa? Saya minta minta modal usaha, kita kasih. Ada yang minta sapi, kita kasih sapi. Ada yang minta jaminan kesehatan beasiswa, kita kasih semua pada waktu itu. Karena mereka korban
berdasar bukti yang ditemukan oleh Komnas HAM. Lalu yang untuk bersama Anda minta apa? Minta masjid, kita bangunkan masjid gitu. Dan kita akan berkeliling ke 12 kasus itu. Dan saya ingin katakan ya, kasus 65 itu bukan sekarang. Ya, begitu pemerintah Orde Baru jatuh, pemerintah sudah membuat kebijakan bahwa tidak ada lagi bagi orang Indonesia siapapun untuk melamar pekerjaan, menjadi politikus, menjadi menteri, menjadi apa gitu ya. Sudah bebas, dicabut, misalnya tidak boleh ada lagi keterangan siapa yang mau bekerja harus membuat surat keterangan bebas dari gerakan G30 SPK. Itu tahun 2000 udah dicabut. Bakor Stranas, kemudian Dirjen Direktorat Sospol di kementerian-kementerian di pemerintah daerah. Semua sudah dihapus. Yang dulu selalu membuntuti orang siapa yang pernah terlibat PKI dan sebagainya. Sudah dihapus itu tahun 2000, bukan sekarang. Nah, sekarang ngapain orang masih ngomongin zaman segini PKI, PKI, PKI? Buktikan dong. Ada aturannya. Iya dong. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Lama-lama saya kesel. Tadi saya nanya, ini viral apa enggak? Viral. Oke, saya ngomong ini. Nanti kalian lihat. Kalau saya dibully, lawan. Loh, masa Presiden kelima Republik Indonesia dibilang PKI, terus Pak Jokowi pilihan rakyat langsung loh. Kecuali tidak langsung, kemungkinan inilah rakyat langsung loh, 2 kali. Kita pengusungnya. Nah, mau lagi dibilang katanya turunan bapak ibunya nggak jelas. Bayangkan Presiden Republik Indonesia. Apakah akan begini? Di abad akan datang akan begini rusaknya republik kita? Kurang apa? Saya bilang, ada yang mereka mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo? Ada. Kalau nggak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu untuk terbuka bagi aspirasi. Kalian ini orang politik apa bukan? Jangan asal mau nemplek aja ke PDI Perjuangan loh. Saya ini udah nahan sabar kan. Dibully ya udah biarin aja dah. Orang juga punya mulut, gitu pikiran saya. Anda dibully, ya biarin aja dah. Aku kembali. Sekarang kamu bayangkan, kalau keluargamu, anak-anakmu, anak-anak mereka dibuat seperti itu. Kalau tidak ada rasa sakit hati, bohong. Bohong. Manusia sama saja. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Kita yang membuatnya berbeda. Camkan loh, kalau kalian anak buah saya. Kalau tidak anak buah saya, pergi. Itu demokrasi. Merusak ke dalam. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, inilah salah satu contoh potret seorang profesor atau guru besar yang dungu, kalau boleh saya menyebutkan demikian, yang gampang sekali melakukan framing jahat kepada pihak lain tanpa bukti dan data. Seorang guru besar yang seharusnya menjadi rujukan dengan menggunakan metode keilmuan berbasis premis yang benar dan faktual, baik premis mayor maupun premis minor sebelum mengambil kesimpulan. Justru ia mengabaikan hal itu, hal yang sangat penting dan mendasar yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru besar. Menurut saya ia hanya bikin gaduh untuk mengekspresikan sentimen kebencian kepada pihak lain yang tidak disukainya. Sebuah kesesatan berpikir yang suka sekali menggunakan pendekatan argumentum ad hominem. Gagal berargumen secara ilmiah, lantas membabi buta menyerang personal atau pribadi pihak lain.
sebuah pendekatan dan cara yang sangat tidak patut dilakukan oleh seorang guru besar. Beberapa waktu yang lalu, Profesor Dungu ini juga pernah melakukan framing jahat yang menuding pemerintahan Jokowi sebagai rezim PKI gaya baru terkait dengan vonis 6 tahun penjara terhadap Sugih Nur dan Bambang Trimulyono dalam kasus dugaan ijazah Jokowi palsu beberapa waktu yang silam. Ia beralasan Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Padahal jelas sekali palsu, kata Profesor Baudin, kalau dilihat dari fotonya yang tersebar di medsos. Bagaimana bisa seorang guru besar sedemikian gampang menuding ijazah seseorang palsu hanya berdasarkan gambar yang tersebar di medsos? Ini kan benar-benar kedunguan yang sangat tidak terampuni. Nah, kini kedunguannya itu makin nyata ketika Profesor Taufik Baudin kembali menuding Presiden Jokowi dan PDIP sebagai komunis gaya baru hanya berdasarkan dugaan-dugaan liar tanpa bukti. Sangat beralasan kalau dibungkam oleh Menko Mahfud MD dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait dengan keluarnya Perpres nomor 17 tahun 2022 misalnya. Bagaimana bisa seorang profesor sedemikian gampang menuduh dijadikan sebagai alat untuk membangkitkan komunis gaya baru? Seharusnya ia membaca dan memahami dulu substansi dan esensi keluarnya kepres tersebut. Kepres tersebut jelas dimaksudkan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM tanpa melalui jalur hukum atau penyelesaian non-yudisial. Penyelesaian non-yudisial itu ditujukan untuk 3 maksud. Yang pertama, melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Kedua, merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya. Ketiga, merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM yang berat tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan dalam kepres tersebut, rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya dapat diberikan dalam bentuk rehabilitasi fisik, jaminan kesehatan, beasiswa, dan rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya. Nah, terkait dengan tuduhan penyusupan PKI ke dalam tubuh PDIP, kalau memang Profesor Taufik Baudin punya data, ia bisa melakukan langkah hukum atau mengadukan ke DPR untuk diusut dan ditindaklanjuti. Jangan asal melempar tuduhan. Hal itu bukan hanya berpotensi menimbulkan sikap saling curiga, melainkan juga bisa merendahkan marwah dan martabat Taufik Baudin sendiri sebagai seorang guru besar yang seharusnya selalu dijaga dan dirawat dengan baik kehormatannya. Kalau bersikap pengecut dan hipokrit, berkoar-koar di luar sana lewat agitasi dan provokasi, ya, tak ubahnya seperti orang yang meludah ke langit yang pada akhirnya akan jatuh menerpa wajah sendiri. Makanya Prof, jangan gampang melacurkan kapasitas intelektual hanya karena sentimen kebencian kepada pihak lain. Kalau tabiat buruk yang suka melakukan framing jahat kepada pihak lain tanpa bukti dan data, bukan mustahil suatu ketika akan berubah menjadi karma politik yang bikin Anda malu dan menyesal seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.